Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la na'budu illa iyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhal mustami'un ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Bijaksana, yang Maha Mulia, dan yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Allah telah menggelar rahmatnya dengan penuh karunia, dengan penuh kedamaian dan penuh kebaikan. Hanya akan tetapi manusia itu kadang-kadang ada yang bersyukur, ada yang belum sama sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat pelajarannya Athaillah al-Askandariyah dalam bukunya Al-Hikam. Menunda amal adalah sebuah kebutuhan. Menunda amal adalah sebuah kebutuhan. Mengapa manusia itu menunda amal? Maka kalau orang itu menunda 1 menit, berarti dia akan kehilangan 10 menit. Dan apabila dia ketinggalan 10 menit, maka dia akan ketinggalan pula lebih dari itu. Nah, maka pemirsa yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, menggunakan waktu bagi generasi muda dan juga tidak boleh dilewatkan pada orang-orang tua. Waktu muda, mumpung waktu muda, itu bagaimana sepak terjang kita itu untuk membuat sejarah peradaban bangsa. Tapi yang tua, bagaimana tidak menunda amal untuk memberikan contoh tauladan kepada anak-anak dan cucu-cucu berbangsa bernegara yang terbaik. Itulah sebenarnya menunda amal. Apalagi menunda amal itu karena kesibukan dunia. Maka kesibukan dunia itu selalu meliputi pada kehidupan manusia. Dan tidak ada kehidupan dunia itu yang tidak menggoda manusia. Dan hampir seluruhnya itu adalah digoda karena kebutuhan manusia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itulah yang harus Anda lakukan. Walal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu adalah lebih baik dan kekal. Dan inilah yang sebenarnya kita kaji. Sehingga siapa saja, entah itu pemuda, entah itu yang tua, maka menunda amal itu sesuatu kebutuhan.
Karena kita bertemu pada saat sekarang ini belum tentu besok ketemu. Kita ketemu Ramadan pada 1442, belum tentu kita itu ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Nah, maka Rasul mengatakan begini, kalau kamu itu di pagi hari, jangan menunda sampai siang atau sore hari. Dan bila kamu itu ada di sore hari, jangan sampai kamu itu menunda pada malam hari. Nah, berarti waktu itu sangat agung dan cepat. Al-waktu kasyair, waktu itu seperti pedang. Kalau orang-orang yang ekonomi, maka mengatakan bahwa al-waktu time is money. Ya, time is money. Maka bagi kita, time of Muslim, hidup waktu untuk Muslim. Basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin yang melakukan amal soleh. Nah, dengan amal soleh itu berarti akan memunculkan prestasi-prestasi. Entah itu prestasi untuk dunia, entah itu prestasi untuk akhirat. Tapi Allah mengatakan wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah akhirat dulu, baru jangan sampai kamu lupa kepada dunia. Dunia tetap itu kita lakukan. Nah, maka berdasarkan ayat-ayat itu sampai Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Coba kalau kita ingat, demi waktu semua manusia itu akan merugi. Semua manusia itu akan merugi. Tidak ada perbedaan, entah itu yang tua, entah itu yang muda, entah itu yang tidak bekerja, entah itu yang belum bekerja. Tetapi wa amilus sholihat tidak boleh ditinggalkan. Maka gerakan-gerakan umat itu akan mendapatkan perhatian penting dan akan berarti dan bermakna penting jika pemuda itu mengukir jiwanya untuk mendalami Al-Quran dan Sunnahnya. Dengan prestasi itulah mungkin masuk kepada wilayah bekerja. Dia bekerja hanya mohon ridha Allah. Dia bekerja untuk akhiratnya. Dia punya istri untuk akhiratnya. Dia punya anak untuk akhiratnya, dia punya harta untuk akhiratnya. Jadi tidak akan tersisa. Nah, ruh-ruh yang begini inilah maka kita membenarkan bahwa seseorang yang mengabaikan waktu itu tidak akan tertolong pada kehidupannya. Tidak tertolong apa? Baik dalam beribadahnya maupun waktu-waktu longgar yang kadang-kadang lebih menyita. Ada begini ya, ada kajian di satu masjid. Nah, ada yang sempat ngaji, ada yang tidak. Kalau kita lihat, apa alasannya dia tidak ngaji? Sudah ada isya. Tetapi dia pun pulang. Karena apa? Dunia, bukan apa-apa itu. Karena dunianya. Pada Allah akan mengangkat derajat manusia itu bagi mereka yang belajar. Maka kesempatan yang berbahagia ini saya mengutip hadis Rasul,
khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka tadabbur Al-Quran itu menjadi kewajiban bagi kita untuk menyelamatkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Singkat ini mudah-mudahan menjadi ruh kita untuk beramal soleh yang berdasarkan kepada tuntunan Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita akan tegap dan teguh menghadapi persoalan-persoalan kehidupan itu sendiri. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.